Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang globalisasi dan cinta tanah air. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, pada pembelajaran kali ini ya seperti yang disampaikan di sini, yaitu tentang globalisasi dan cinta tanah air, tema 4 kelas 6 SD. Selanjutnya kita akan mengetahui apa tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu satu, mengetahui secara umum apa itu pengertian globalisasi. Yang kedua, mengetahui apa saja globalisasi di sekitar kita. Yang ketiga, mengetahui contoh-contoh globalisasi di sekitar kita. Yang keempat, mengetahui manfaat globalisasi bagi kita. Yang kelima, mengetahui tujuan mencintai produk dalam negeri. Ya. Selanjutnya kita akan langsung saja ke materi. Ya anak-anak, apa sih globalisasi itu? Globalisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses di mana batas-batas dalam suatu negara menjadi bertambah sempit karena adanya kemudahan dalam berinteraksi antar negara, baik secara dalam perdagangan, gaya hidup, informasi, maupun dalam bentuk interaksi yang lain. Globalisasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses di mana semua penduduk di dunia ini saling berterhubung, bertukar segala sesuatu tanpa terikat batas wilayah dan kebangsaan, atau sebuah proses yang dimana dikatakan mendunia. Nah, globalisasi di sekitarku. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, terus jam tangan, atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri, misalkan batik. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadi barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Selanjutnya, ini adalah contoh globalisasi di sekitarku, yang mana ini karpet biasanya kan dari Indonesia, terus ini gambar jam tangan dari Swiss, mobil dari Jepang, batik ini juga dari Indonesia, boneka seperti ini dari Tiongkok, susu dari Belanda. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang manfaat globalisasi. Manfaat globalisasi bagi pelajar salah satunya adalah kemudahan dalam mencari informasi melalui media sosial dan elektronik. Selain itu, ada beberapa manfaat globalisasi bagi seorang pelajar atau bagi anak-anak semua, yaitu satu, bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dari berbagai media. Yang kedua, bisa menguasai bahasa asing. Karena globalisasi ini cakupnya mendunia, maka banyak bahasa asing yang bisa kita kuasai. Yang ketiga, menumbuhkan kreativitas. Yang keempat, meningkatkan kemampuan belajar daripada siswa. Terus ini ada bacaan yang mencintai produk dalam negeri. Menteri ESDM mengkampanyekan gerakan Aku Cinta 100% Indonesia. Secara serempak, seluruh yang hadir dalam acara tersebut memakai batik dan sepatu produksi dalam negeri. Gerakan Cinta Indonesia memiliki arti sangat strategis, tidak hanya untuk menghadapi tantangan krisis ekonomi global, tapi juga untuk membangun kemandirian bangsa di bidang ekonomi. Gerakan itu bukan hanya menjadi kampanye biasa, tapi menjadi gerakan bersama, tidak bersifat statis, dan bukan kebijakan proteksionis karena tidak termasuk kebijakan tarif. Potensi pasar dalam negeri sangat besar. Dengan jumlah penduduk 230 juta dan hampir 50% terdiri dari penduduk berusia di bawah 29 tahun, harus dimanfaatkan secara optimal melalui gerakan ini. Semua pihak diharapkan untuk lebih memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri sehingga kemandirian bangsa dapat terbangun. Program kampanye Cinta Indonesia bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk barang dan jasa dalam negeri, serta meningkatkan citra Indonesia di mata internasional.
Diharapkan dengan dicanangkannya gerakan ini, pasar produk dalam negeri bisa ditingkatkan sehingga tekanan terhadap sektor industri bisa dikurangi dan gejala pengurangan tenaga kerja dapat dihindari. Nah, gimana anak-anak dari materi tersebut, apakah sudah paham? Kalau sudah paham, alangkah baiknya kita akan latihan soal ya, video materi terlebih dahulu. Ini bisa kalian simak apa video yang tampilkan. Halo teman-teman, sadar gak sadar kita sekarang ini hidup di era globalisasi. Ya, kita hidup di era globalisasi. Teknologi sekarang ini makin canggih. Kita bisa bepergian kemanapun dengan mudah. Bisa naik pesawat, bisa naik kereta api, dan bisa naik kapal. Cepat dengan banyak Selain globalisasi itu, ini. kita bisa belajar secara online. Kita tidak perlu lagi pergi ke supermarket untuk berbelanja. Semuanya serba mudah karena kita hidup di era globalisasi. Apa itu globalisasi? Tahu nggak anak-anak Mari yang sudah kita jelaskan pelajari tadi? bersama. Ya, apa itu globalisasi? Globalisasi dapat diartikan dengan meluas dan membaurnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Kapan globalisasi ini terjadi? Globalisasi terjadi setiap saat ketika warga dunia dari berbagai bangsa dan negara berinteraksi dan memberikan pengaruh satu sama lain. Coba perhatikan gambar produk berikut ini. Bisakah kamu menerka negara mana yang memproduksinya? Ya, tadi kan kita sudah belajar juga. Mari kita bahas bersama. Yang pertama, batik. Batik berasal dari Indonesia. Ya, betul. Yang kedua, karpet. Karpet berasal dari Turki. Yang ketiga, boneka. Boneka berasal dari Tiongkok Tiongkok. atau Cina ini anak-anak. Yang keempat, mobil. Mobil berasal dari Jepang. Yang terakhir adalah susu. Susu berasal dari Selandia Baru. Produk-produk tersebut sudah mudah ditemukan di negara kita kan? Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui di Indonesia. Ya, kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Ya, selanjutnya akan mengerjakan soal ya anak-anak. Ya, coba bisa dibaca. Globalisasi berasal dari kata global yang berarti apa anak-anak? Ya, betul, mendunia. Terus proses globalisasi berjalan seiring dengan perkembangan A. Kesenian, B. Bahasa, C. Budaya, D. Teknologi. D. Ya, betul. Pesan singkat berupa tulisan yang dikirim melalui HP disebut apa? MMS. Kita coba. Oh, salah. SMS yang betul. Ya. Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran ini dapat diterima oleh baik dan benar oleh anak-anak, dan semoga ilmunya dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.